Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Anggreni, peserta Latsar CPNS Pemprov Kaltara 2022, Angkatan 62 Kelompok 3, NDH 14, oleh tutor Bapak Adi Zulkifli, ST. Di sini saya ingin menjelaskan tugas agenda ketiga, yaitu analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. 1. Identifikasi isu. Saya mengambil 6 isu yang akan diidentifikasi. Yang pertama, kurangnya kesiapan pasien dalam praanalitik pemeriksaan glukosa puasa. Kondisi pasien bingung menerima instruksi pemeriksaan. 2. Kurang optimalnya edukasi bagi perawat mengenai kualitas sampel darah dan penggunaan jenis tabung vakum yang digunakan. Kondisi perawat kurang memahami kualitas sampel darah yang baik, serta macam-macam jenis tabung vakum yang sesuai dengan jenis pemeriksaan. 3. Belum adanya log pemeliharaan alat-alat laboratorium. Kondisi log pemeliharaan alat berfungsi sebagai bukti dilakukannya pengecekan atau penggantian yang dilakukan pada alat laboratorium. Namun, saat ini belum ada log pemeliharaan yang secara konsisten diisi oleh petugas laboratorium. 4. Kurangnya kepatuhan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD yang lengkap saat melakukan pemeriksaan di laboratorium. Kondisi masih adanya petugas laboratorium yang tidak memakai APD yang lengkap. 5. Kurang optimalnya pengisian data identitas pasien pada formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. Kondisi masih adanya formulir permintaan laboratorium yang pengisiannya belum lengkap. 6. Kurangnya pengetahuan pasien tentang lamanya waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Kondisi pasien banyak yang belum paham terhadap penjelasan petugas mengenai waktu tunggu hasil. Kemudian dampaknya, 1. Kurangnya kesiapan pasien dalam praanalitik pemeriksaan glukosa. Dampak dengan syarat yang salah mengakibatkan kegagalan dalam pemeriksaan laboratorium. 2. Kurang optimalnya edukasi bagi perawat mengenai kualitas sampel darah dan penggunaan jenis tabung vakum yang digunakan. Dampaknya menghambat proses pemeriksaan sampel dan pasien yang harus disampling beberapa kali. 3. Belum adanya log pemeliharaan alat-alat laboratorium. Dampaknya tidak mudah melakukan penelusuran pemeliharaan alat seperti kalibrasi alat. Alat lebih mudah mengalami trouble jika tidak dilakukan pemeliharaan secara berkala. 4. Kurangnya kepatuhan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD yang lengkap saat melakukan pemeriksaan di laboratorium. Dampaknya, petugas dapat dengan mudah tertular COVID-19, mudah terpapar penyakit infeksi, dan pelayanan kesehatan yang diberikan menjadi kurang optimal. 5. Kurang optimalnya pengisian data identitas pasien pada formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. Dampaknya terjadinya pencatatan dan pelaporan yang tidak lengkap sehingga menyebabkan pelaporan tertunda. 6. Kurangnya pengetahuan pasien tentang lamanya waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Dampaknya menyebabkan ketidakpuasan pada pelayanan laboratorium. Selanjutnya, core issue. Untuk menentukan isu utama, saya menggunakan teknik tapisan USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Yang pertama, kurangnya kesiapan pasien dalam praanalitik pemeriksaan glukosa puasa. U-nya saya beri 5, S saya beri 5, G-nya saya beri 5, total 15. 2. Kurang optimalnya edukasi bagi perawat mengenai kualitas sampel darah dan penggunaan jenis tabung vakum yang digunakan. U-nya saya beri 4, S saya beri 3,
G saya beri 3, total 10. 3. Belum adanya log pemeliharaan alat-alat laboratorium. U saya beri 4, S saya beri 4, G saya beri 4, total 12. 4. Kurangnya kepatuhan petugas dalam penggunaan alat pelindung diri atau APD yang lengkap saat melakukan pemeriksaan di laboratorium. U saya beri 5, S saya beri 4, G saya beri 4, totalnya 13. 5. Kurang optimalnya pengisian data identitas pasien pada formulir permintaan pemeriksaan laboratorium. U saya beri 4, S saya beri 4, G saya beri 3, total 11. Dan yang terakhir, kurangnya pengetahuan pasien tentang lamanya waktu tunggu hasil pemeriksaan laboratorium. U saya beri 5, S saya beri 4, G saya beri 5, totalnya 14. Hasil yang didapatkan dari teknik tapisan USG yaitu isu kurangnya kesiapan pasien dalam praanalitik pemeriksaan glukosa puasa. Selanjutnya, analisis isu dengan metode Fishbone. Metodenya yaitu memberikan sosialisasi, fasilitasnya, akses informasi sosial media, kulturnya, kurangnya antusias pasien mencari informasi, kemudian dari pasiennya, kurangnya pengetahuan pasien. Terjadilah kesalahan praanalitik dalam pemeriksaan glukosa puasa. Pesan kreatif untuk penyelesaian core issue. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pemeriksaan laboratorium dengan tahapan sosialisasi dan penyuluhan. Hasil yang didapat, masyarakat mengetahui praanalitik pemeriksaan laboratorium. Kedua, memberikan pamflet tentang pemeriksaan laboratorium, yaitu membuat selembaran yang dibagikan kepada setiap pasien. Hasil yang didapat, pasien mendapat informasi sebelum melakukan pemeriksaan. Ketiga, menggunakan media sosial untuk memberikan informasi tentang pemeriksaan, yaitu membuat peta media sosial yang digunakan masyarakat untuk menyalurkan informasi terpercaya. Hasil yang didapat, pasien mendapat informasi terpercaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.